Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Nama saya Ahmad Hoirul Rafiq, NIM 290. Yang kedua yaitu Nini dengan NIM 176. Yang ketiga Mirza dengan NIM 210. Dan yang keempat yaitu Levia dengan NIM 211. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Mirza. Dalam materi ini, pembahasannya ada 3 topik, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi Muhammadiyah, 2, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah, 3, bentuk dan model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Next. Prinsip ekonomi Muhammadiyah, yang pertama yaitu sesuai ketetapan Allah yang halal dan haram. Sistem ekonomi Islam membuat perbedaan antara halal dan haram yang sepenuhnya wewenang Allah untuk menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 87-88. 2. Prinsip kegunaan dan kemanfaatan. Manusia diberi kebebasan dan kesempatan untuk menikmati sepenuhnya alam dan rizki yang melimpah. Namun maksud prinsip ini tidak untuk diterapkan secara berlebihan, berfoya-foya, dan mubazir, sesuai dengan ketetapan Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, termasuk penggunaan harta kekayaan. Meskipun mencari dan mengumpulkan kekayaan melalui jalan yang halal dibenarkan oleh Islam, namun iman dan takwa memberikan rambu-rambu agar seorang muslim tidak menjadi gila harta, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Next. Prinsip ekonomi Muhammadiyah yang keempat yaitu prinsip kebebasan ekonomi. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Jika dia diberi pahala atas perbuatan baik, dan dia akan diberi siksaan atas perbuatan buruk. Oleh karena itu, Islam menghormati hak bagi kebebasan seseorang untuk memilih dan melakukan perbuatan dalam setiap aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, agama, moral, dan sebagainya. 5. Yaitu prinsip keadilan. Sistem ekonomi Islam dalam kenyataannya didasarkan kepada prinsip keadilan yang mengatur semua aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran atau perdagangan. Dalam kaitannya dalam bidang distribusi misalnya, salah satu kontribusi terbesar Islam terhadap kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin distribusi yang adil dan merata di antara penduduk, sehingga kesenjangan dapat dikurangi. Islam mengakui hak setiap individu untuk memiliki kekayaan, tetapi harus melalui cara yang benar, bermoral, adil, dan halal. Oke, next. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan sistem pengkaderan dan didampingi dengan berbagai dakwah. Tujuan pengkaderan ini yaitu untuk meregenerasi anggota-anggota dari Muhammadiyah tersebut. Yang kedua yaitu Muhammadiyah membawa prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berdagang dan berbisnis dengan membawa nilai kejujuran dan keikhlasan di dalamnya. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah mengalami pasang surut saat melakukan gerakan ekonomi. Sebab gagalnya gerakan ekonomi Muhammadiyah itu dikarenakan oleh 6 hal. Pertama yaitu
orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua yaitu Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang ketiga yaitu hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang keempat yaitu pengambil kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Yang keenam, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Tantangan dalam diri Muhammadiyah ada 3, yaitu pertama, kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurangnya pembinaan. Yang ketiga yaitu terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk dan model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Program Pembinaan Ekonomi Umat. Program Pembinaan Ekonomi Umat merupakan salah satu bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap ekonomi negara sejak lama. Program Pembinaan Ekonomi Umat misalnya Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau disingkat JSM, yang beranggotanya berjumlah sekitar 10-25 orang. JSM menggunakan konsep ta'awun atau tolong-menolong melalui pembentukan kelompok usaha bersama, koperasi, maupun kelompok konsumen. Yang kedua yaitu program zakat, infak, dan sodako atau ZIS. Program ZIS yang ada belakangan ini juga menunjukkan kekonsistensian Muhammadiyah dalam mengambil peran di bidang ekonomi di Indonesia. Next. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat, namun kepastiannya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Selanjutnya, Majelis Pembinaan Ekonomi Muhammadiyah pada kepemimpinan Muhammad Amin Rais merumuskan yang pertama yaitu mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, pemberdayaan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah secara internal melibatkan anggota Muhammadiyah dengan keluarganya, anggota otonom Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Secara eksternal, anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah, otomatis memiliki hubungan lembaga dengan lembaga-lembaga lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.